sahabat setia Kompas, selamat datang di program Prime bersama saya, Etna Karolin. Saya akan menemani Anda semua mengulik perjalanan serta kisah di balik buku-buku yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal kemaritiman. Karena Indonesia ini kan adalah negara maritim. Perkenalkan dulu, ini ada tamu istimewa kita, teman lama saya juga, Bapak Laksamana Madya Nur Hidayat. Terima kasih Mbak Edna. Selamat datang Pak Nur. Terima kasih. Pak Nur ini adalah komandan ya Pak ya, kepala komandan Pusat Hidroseonografi TNI Angkatan Laut. Nah, kalau disingkat Pushidrosal. Pushidrosal. Kalau panjangnya Pusat Hidrooceanografi TNI AL. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu apa itu ya? Pushidrosal. Apa itu Pushidrosal? Saya ngomongnya aja agak beribet gitu ya. Ribet. Jadi sebenarnya orang luar pun mudah menyampaikannya Pushidrosal karena kebiasaan ada kata hidro di situ. Jadi memang perlu kita kenalkan apa sih hidrooceanografi. Jadi ada di situ aspek laut yang kita pelajari, yang kita survei, bagaimana dalamnya, dasarnya, kemudian kolomnya, kemudian di situ ada arus pasang surut, di situ ada salinitasnya, kemudian di situ ada suhunya. Itu kita pelajari. Untuk apa? Untuk apa, Pak? Bisa untuk pembangunan, bisa tahu di situ apa ada ikan model seperti apa. Kami Pushidrosal sekarang ini melaksanakan survei. Setelah survei, saya menghadap gubernur, Mbak. Menjelaskan, ini loh, pantai Bapak, ini laut Bapak, mau diapakan, ini datanya. Saya serahkan kepada mereka. Begitu jadi peta, kita serahkan petanya kepada mereka. Dan itu ada keterangan-keterangannya. Selama ini sebenarnya tujuan dibangunnya Pushidrosal itu untuk keselamatan di laut. Bagaimana kapal-kapal itu berlayar, tidak menabrak karang, tidak menabrak gunung, seperti itu. Kalau dikatakan lembaga nasional, ya lembaga nasional, karena memang bergeraknya nasional. Cuman kadang karena di bawahnya TNI Angkatan Laut, orang jadi segan, wah ini tentara, belajarnya masih militer saja gitu. Tembak-tembakan gitu. Padahal enggak juga ya? Enggak juga, karena data yang kami punyai, yang kami miliki bisa dipakai oleh para peneliti. Siapapun peneliti, mau bidang militer, mau bidang ekonomi, mau bidang biologi, kimia, di laut, itu kita serahkan data itu. Nah, Mbak, kembali ke buku ini Pak ya. Ini kan buku menguak kekayaan bawah laut itu perjalanan ekspedisi ke Aurora 2021 ke daerah Halmahera ya Pak ya. Nah, itu di situ kalau nggak salah ada gunung berapi ya Pak ya. Jadi kalau kita survei kan tadi yang saya sebutkan ya, Pushidrosal selalu melihatnya ada permukaan laut, kemudian ada bukit-bukitnya. Jadi kalau kita di darat juga sama kan, menyebutnya ada bukit, ada gunung lebih besar lagi, kemudian ada gosong. Kalau jadi istilahnya orang sebenarnya ya gosong ya kayak onggokan gitu, gosong saya orang habis goreng terus jadi tadi gosong. Itu kan benda-benda yang ya terletak di situ tidak kelihatan menarik, tapi itu menonjol dan harus diwaspadai kan. Tapi gitu. Belum jadi pulau. Belum, masih kecil saja. Jadi kalau kadang gosong itu pada saat air pasang tidak kelihatan. Tapi kalau bukit dia akan kelihatan. Tapi belum tentu bukit juga kelihatan kalau itu di dasar laut. Dan di buku ini karena itu sebenarnya bagian dari hari ke-100 tahun hidrografi dunia. Jadi kita baru berapa tahun hidrografi dunia itu sudah sampai 100. Kita rayakan dengan survei bersama antara Pushidrosal dengan beberapa peneliti yang hebat dari universitas-universitas terkenal, ITB, IPB, kemudian UI. Kita ikutan di kapal, jadi sering bergantian. Kita yang adakan sampai 2 bulan lebih. Itu bisa mendapatkan di Halmahera itu semacam kaldera. Jadi kaldera itu apa? Kaldera itu kalau gunung meletus, seperti Mbak Ena mungkin pernah lihat di Krakatau, yang atau yang sudah di darat seperti Bromo. Oh iya, Bromo.
jadi Seperti kayak itu. kebuka ya? Nah, kan ada bukit-bukitnya, Ya, ada gunungnya juga. Ah. Nah, kalau yang kecil-kecil namanya gosong. Oh. Itu di Manipa itu atau di Halmahera itu ada yang bentuknya seperti itu. Oh. Jadi ada 2 gunung di sebelah utara atau selatan, kemudian di tengah-tengahnya ada bukit-bukit kecil. Nah, itu kalau digambar, kalau dilihatkan secara utuh, itu sebuah kaldera. Di tengahnya ada gunung kecil. Nah, Nah, kayak gitu. maksudnya berarti gunungnya sebelumnya gede banget dong? Dulu gede banget. Makanya dari dasar itu ini tahun 2021. Serem banget, Pak. Betul. Di 2021 kita laksanakan survei Jalan Citra 1, kemudian kita lanjutkan di sebelahnya di Laut Banda. Jadi kalau yang pertama namanya Aurora, memang ada namanya Gosong Aurora. Yang kedua di daerah Banda. Di Banda ini ketemu gunung yang tingginya 1.300 yang tadi saya sebutkan, hasil riset terakhir, hasil survei terakhir 3.300. Itu kalau kami di Lumajang gitu ya, di Gunung Semeru, dari lereng sini ke lereng sini, kemudian itu naik gunung gini, antara lereng ini dengan lereng ini paling 6 kiloan. Ini kami survei bisa sampai 17 kilo. Jadi gunungnya itu besar banget. Tingginya 3.300. Memang lebih kecil lebih rendah daripada Semeru ya, tapi segini. Lebar. Dan ada Pak Erwin itu dari peneliti IPB, doktor, itu ada hubungannya dengan lempeng yang mana, timur. Pak? Oh. Lempeng timur, Ring of Fire. Artinya apa? Berarti kan kita harus waspadai. Pernyataan beliau yang pertama sebelum kita melaksanakan riset, Pak Komandan Pusidrosal harus diwaspadai. Karena saya selama di Ambon itu mendapatkan gempa bukan gempa tektonik. Kalau gempa tektonik itu dia pelajari, misalnya lihat ada di kurvanya gitu, itu begini. Tapi kalau vulkanik itu begini, ini cenderung vulkanik. Loh, terus dari mana kata? Beliaunya bilang dari gitu. Parno. Saya bilang ini barangkali ya. Iya, kita karena nggak tahu. Ini berdekatan. Di sini di Manipa kita ketemu kaldera, di sebelahnya ada gunung yang besar juga. Seperti ini. Ini kan potensi. Ada yang sangat tertarik dengan itu, peneliti. Coba lihat kan, akhirnya kita sapu lagi, istilahnya sapu ya, menyapu lagi. Atasnya ada apa? Gitu. 2 kali. Rupanya ada binatang-binatang kecil. Sapu lagi. Ada hewan yang mamalia, nggak tahu itu ikan atau apa, sampai panjangnya 50 meter. Kalau mamalia kan berarti dia bernapasnya nggak pakai insang kan, Pak? Bukan pakai insang. Berarti dia harus sering ke atas. Bisa jadi. Tapi ya kita tidak tahu ya. Kita belum tahu karena gerakan pertama begini, gerakan kedua begini. Tapi panjangnya sampai 50 meter. Ini yang sedang dipelajari dalam bentuk jurnal. Tapi kan tadi Bapak sempat ngomong, Laut Banda itu yang paling dalam kan? Ya. Nah, kita kan nggak tahu berarti ada apa di situ. Betul. Dan ini kita harus lanjutkan dengan ekspedisi berikutnya. Ya. Ekspedisi berikutnya di tahun depan karena kita bisa melaksanakan ekspedisi ini per tahun sekali. Di mana, Pak? Kita nanti di Laut Flores, jadi nyambung lagi. Manipa, kemudian Banda, Flores. Tapi kenapa, Pak, yang dipilih itu daerah itu? Prioritas. Kita prioritas, kan pengen tahu yang pertama ya, karena saya ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan pelayaran. Sehingga di mana saja pelayaran yang paling padat. Kita kan punya ada alat untuk mendeteksi ya, kapal-kapal di mana di Indonesia yang sering melintas. Nah, ini di Flores ini termasuk banyak. Kemudian di Halmahera kemarin juga terbanyak. Sehingga kita harus mensurvei di situ. Di samping juga yang kedua, keinginan dari para peneliti. Yang eksotis ya. Nah, saya pengen yang ada data-data yang belum pernah di daerah Flores gitu. Dan berarti kalau penelitinya dari kita, dananya juga dari dalam negeri, berarti datanya untuk kita, Pak ya? Iya. Itu menurut saya itu kedaulatan data maritim itu sekarang yang harta karunnya maksudnya bukan cuman existing di laut tapi juga harta karun data itu. Ini termasuk peneliti juga masuk di kapal, di KRI juga nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Itu kapal kita sendiri. Iya, betul. Begitu kita dapat datanya untuk kita sendiri. Mau diolah seperti apa? Boleh saja.
Itu yang membuat ada kemandirian pertama itu. Kemudian dari data yang kita punyai kita bisa olah sendiri. Disitulah ada kedaulatan. Iya Apalagi sih. sekarang digital itu penting. Hmm. Di mana-mana menggunakan data digital. Sehingga kedaulatan digital juga kita harus cover. Karena hasil survei kami bukan hanya untuk ya tadi ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kapal selam beroperasi. Iya, itu Itu penting yang banget ya. nah itu tadi. Apalagi dengan kondisi Asia Perairan yang Pasifik, luas. ya Asia Pasifik Betul. yang udah mulai Nah. panas ini ya nggak Pak? Berarti Betul. tahun depan itu ekspedisi Ekspedisi Selat Flores Flores. atau Laut Flores. Berapa lama Pak? Yang 2 ketiga. bulan lagi? 2 bulan lebih sedikit lah. Kapan rencananya? Kita akan mainkan di bulan Juni, Juli. Kalau kemarin di bulan Oktober terlalu ekstrim suhunya. Jadi para peneliti kasihan juga. Mungkin kita coba majukan di bulan Juni Biar supaya. nggak terlalu goyang Betul. ya. Kita juga kalau mengambil data bawah air, kemudian goyangannya besar, itu kan juga hasilnya tidak bagus. Iya. Tidak bisa lama, tidak bisa bagus hasilnya. Karena kan kita selalu istilahnya namanya itu kolom air. Saya ambil 1 liter di kedalaman 1000, kemudian naik lagi di kedalaman 500, 700 gitu terus. Lama ya Pak ya? Lama. Kita sekali jalan itu harus palingnya 1 minggu untuk bisa menentukan dasar lautnya seperti apa. Karena kan kita bisa menentukan dasar laut pakai backscatter atau menggunakan peralatan multibeam yang ada. Juga ada peralatan yang kita taruh ke bawah gitu. Jadi ada kekuatan khusus untuk taruh ke bawah sehingga bisa kedalaman berapa kita ambil samplingnya. Kayaknya masih banyak yang dibahas, tapi kayaknya waktunya udah ini. Jadi demikian kita bincang-bincang dengan Bapak Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya. Baik. Mungkin lain kali ada anak-anak muda yang bisa nanya langsung gitu ya. Kan lebih seru daripada saya mungkin. Jadi demikian cerita Pak Nur Hidayat soal ekspedisi Aurora, kemudian kemaritiman, kemudian tadi ada gunung eksotik. Pulau eksotik, ikan Napoleon, ya kan, belum lagi dasar laut yang mungkin bisa jadi bencana. Itu kita harus gunung mitigasi. berapi yang tingginya hampir seperti Semeru tapi lebih lebar 17 km ya kan Pak ya. Nah itu nanti kapan-kapan kita detailkan lagi, tapi untuk saat ini terima kasih Bapak. Kita undur diri dulu dan buat sahabat setia Kompas, saya Etna Karolin Patisina pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Etna, terima kasih semuanya.